warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yuni Kusumastuti, STMNDeng, dari Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Yang terhormat Bapak Dr. Sunarso, selaku pemateri 1 pada webinar hari ini. Yang terhormat Ibu Dr. Bidari Pidatika, STMSC, selaku pemateri 2 pada webinar ini. Yang terhormat Ibu Dr. of Engineering Farah Nurlidar MSI selaku moderator pada siang hari ini. Serta yang terhormat Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih dapat berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa meski webinar ini harus dilaksanakan secara online. Semoga Bapak dan Ibu dan keluarga tetap sehat selalu dimanapun berada. Sebelumnya, alangkah lebih baik apabila saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Enrique Owen, mahasiswa Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Angkatan 2019, yang akan memandu jalannya webinar pada siang hari ini. Acara ini merupakan webinar series Smart Biomaterial and Tissue Engineering, Current Progress in Indonesia in conjunction event with International Bioprocessing Association Subject Conference, IBASC 2021. Webinar ini mengusung tema tantangan dan peluang pengembangan smart biomaterial dan tissue engineering di Indonesia, yang mana pada seri 2 kali ini akan dibahas mengenai perkembangan riset smart biomaterial dan tissue engineering Indonesia bagian kedua. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara kita pada siang hari ini. Webinar ini akan dimulai dengan pembukaan, diikuti dengan sambutan dari Ibu Yuni Kusumastuti, STMNDeng, pembacaan short CV moderator oleh MC, pembacaan CV pembicara oleh moderator, pemaparan materi pembicara 1, pemaparan materi pembicara 2, sesi diskusi dan tanya jawab, dan diakhiri dengan penutup. Sebelum acara ini dilanjutkan, kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu, Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu sekalian yang sedang tidak berhalangan untuk menyalakan kamera, boleh diaktifkan terlebih dahulu kameranya, Pak, Bu. Dan bisa dipakai juga virtual background yang telah disediakan ya, Pak. Akan saya tunggu sekitar 2-3 menit. Baik, akan saya hitung mundur. 3, 2, 1. Slide berikutnya. 3, 2, 1. Baik, tanpa berlama-lama lagi, sambutan akan disampaikan oleh Ibu Yuni Kusumastuti, STMNDeng. Kepada Ibu Yuni, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih, Owen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Ya.
Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu meskipun melalui platform daring ini. Seperti yang telah disampaikan oleh Saudara Owen, bahwasanya webinar series ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari International Conference yang diselenggarakan oleh Teknik Kimia IPASC 2021, di mana nanti kita akan melakukan kegiatan mulai tanggal 3 sampai dengan 5 Agustus 2021. Sedangkan khusus untuk kegiatan webinar series terkait dengan biomaterial dan tissue engineering ini, kita akan ada platform dialog antara peneliti, industri, dan juga wakil dari pemerintah, gitu ya, untuk bisa bersinergi bersama untuk pengembangan biomaterial di Indonesia. Ini nanti Bapak Ibu bisa mengikuti rangkaian acara pada tanggal 5 Agustus 2021. Harapan ke depan dengan adanya webinar series ini, kita bisa mengawali sinergi bersama antara dosen, peneliti, sektor industri, dan juga pemerintah, sehingga kita bisa bersama-sama dalam mengembangkan material maju yang ada di Indonesia dengan bersumber pada kekuatan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Sukses untuk pelaksanaan webinar series dan juga nanti puncak penyelenggaraan pada tanggal 5 Agustus bersamaan dengan International Conference IPASC 2021. Oke, terima kasih dan saya ucapkan selamat berwebinar. Terima kasih saya sampaikan kepada narasumber dan juga moderator, Dr. Sunarso dan Dr. Bidari Bidatika, serta Dr. Farah Nurlinda yang telah berkenan untuk memandu dan mengisi acara webinar siang ini. Terima kasih, Owen, waktu saya kembalikan. Terima kasih, Bu. Baik, selanjutnya saya akan membacakan sedikit mengenai moderator yang akan memandu jalannya sesi webinar kita. Moderator kita adalah Ibu Dr. of Engineering Farah Nurlidar MSI. Beliau merupakan seorang postgraduate Biocompatible Material Science dari Nara Institute of Science and Technology Japan, dan saat ini merupakan seorang peneliti biomaterial di Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi Badan Tenaga Nuklir Nasional. Beliau telah mengikuti banyak kegiatan seperti koordinator CRP IAEA, reviewer pada beberapa jurnal internasional, dan lain-lain. Baik, tanpa menunda-nunda lagi, kami persilahkan kepada Ibu Farah Nurlidar selaku moderator untuk mengambil alih acara. Silakan, Bu. Baik, terima kasih banyak Mas Owen atas perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya, juga adik-adik yang telah hadir pada acara webinar kali ini. Baik, pada sesi webinar tentang perkembangan riset smart biomaterial dan tissue engineering, sesi bagian kedua ini kita akan memiliki dua pembicara. Yang pertama adalah Bapak Dr. Sunarso. Beliau akan mempresentasikan tentang modifikasi permukaan implan titanium untuk meningkatkan oseointegrasi dan mencegah biological aging. Kemudian nanti kita ada pembicara kedua, yaitu Dr. Bidari Bidatika dari Balai Besar Kulit Karet dan Plastik yang akan mempresentasikan tentang permukaan biomaterial, strategi modifikasi, aplikasi, dan karakterisasinya. Baiklah, untuk mempersingkat sesi, saya akan membacakan CV dari Bapak Dr. Sunarso sebelum beliau mempresentasikannya. Pembicara kita kali ini adalah Dr. Sunarso. Beliau adalah dosen di Departemen Ilmu Material Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Beliau menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Kedokteran Gigi Dasar FKGUI, dan beliau telah menyelesaikan pendidikan S1-nya di Kimia UGM, kemudian S2-nya dari University Science Malaysia pada tahun 2013, dan terakhir beliau telah menyelesaikan PhD-nya tahun 2017 di Kyushu University, Japan. Beliau memiliki banyak pengalaman riset, diantaranya mendapatkan hibah riset publikasi Q1, Q2, dan Q3 tahun 2019 sampai dengan 2021, kemudian juga mendapatkan hibah riset Saintekes Universitas Indonesia di tahun 2020. Beliau juga telah pernah mendapatkan
penghargaan artikel ilmiah berkualitas tinggi dari Kemenristek BRIN pada tahun 2020, dan saat ini beliau banyak menulis paper internasional di berbagai jurnal internasional bereputasi tinggi. Baiklah, kita akan mempersilahkan Dr. Sunarso untuk memulai acara kita pada kali ini, tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali pada Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, dapat menuliskan pertanyaan Bapak dan Ibu di kolom chat dengan menuliskan nama, instansi, kemudian pertanyaannya. Nanti di akhir sesi, setelah pembicara kedua, kita akan melakukan diskusi dan tanya-jawab tentang pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu tersebut. Baik, kepada Bapak Dr. Sunarso, dipersilahkan untuk mempresentasikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Moderator, Dr. Farah. Sebelumnya saya izin share screen. Ya, sebelumnya selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Departemen Teknik Kimia UGM yang telah mengundang untuk berbagi pengalaman di forum webinar series ini, dan juga Ibu Yuni yang sudah berkomunikasi selama ini ya terkait dengan webinar ini, dan Bapak Ibu sekalian peserta webinar series pada siang hari ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat di waktu yang sekarang pandemik yang sepertinya belum akan berakhir dalam waktu dekat. Ya. Jadi semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga teman-teman maupun saudara-saudara kita selalu dalam keadaan sehat. Baik, Bapak Ibu, Prof dan Dok, semuanya peserta webinar pada siang hari ini. Pada siang hari ini saya akan memberikan presentasi terkait dengan modifikasi permukaan dari titanium, implan titanium, terutama untuk meningkatkan oseointegrasi dan juga mencegah biological aging. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu terkait dengan oseointegrasi itu apa. Mungkin ada banyak yang masih belum terlalu familiar dengan istilah oseointegrasi maupun yang biological aging. Biological aging mungkin ini juga agak salah paham, dipahami sebagai aging yang kita kesapikan ya. Tapi ini maksud saya itu biological aging itu terkait dengan kemampuan permukaan titanium untuk terus bisa perform bagus ketika diimplantasi. Baik, sebelumnya ini karena tadi sudah ada perkenalan. Yang pertama itu terkait dengan oseointegrasi ya Bapak Ibu. Jadi oseointegrasi ini apa sih sebetulnya oseointegrasi gitu? Mungkin banyak juga yang masih belum familiar seperti tadi yang saya kemukakan. Jadi ketika kita berbicara tentang implan, jadi kita terutama bone implant ya, implan untuk tulang, kita mau nggak mau harus berkenalan dengan istilah oseointegrasi. Oseo itu dari bahasa Latin, osteon, kalau tidak salah ya, yaitu tulang. Gitu. Integrasi itu adalah ya, integrasi, gitu. Jadi ikatan. Jadi intinya adalah oseointegrasi adalah bagaimana tulang berikatan atau berkontak dengan implan, sebetulnya itu. Nah, kenapa ada istilah oseointegrasi? Karena di sana titanium, di sini titanium itu ketika diimplankan itu juga ada potensi untuk tidak mengalami oseointegrasi. Jadi kalau seandainya suatu implan yang mengalami oseointegrasi, biasanya di interface antara implan dengan tulang itu akan ada yang kita sebut sebagai fibrous tissue, yaitu jaringan lunak yang mengisi celah antara tulang dengan titanium. Nah, ketika ada fibrous tissue ini, maka stabilitas implan yang ingin kita capai, jadi para klinisi itu ingin mendapatkan stabilitas implan, karena misalkan untuk implan gigi ya, implan gigi itu dia selain untuk merestor fungsi gigi yang mungkin sudah hilang, dia juga nanti berfungsi sebagai pada proses mastikasi atau proses pengunyahan.
ketika dia stabilitasnya rendah karena dia tidak non osteointegrasi, maka dia tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Seperti itu. Nah, osteointegrasi itu apa jadinya seperti ini? Jadi ilustrasinya adalah direct contact. Jadi kontak langsung antara tulang dengan titanium dalam hal ini karena saya sedang berbicara mengenai titanium. Jadi bagaimana mencapai atau achieve titanium kontak antara sebanyak-banyaknya kontak antara tulang host dengan implan titanium itu yang menjadi tujuan dari modifikasi permukaan yang akan saya share pada siang hari ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, terkait dengan titanium, jadi implan tulang itu ada beberapa ya Bapak Ibu. Jadi ada yang berbasis titanium. Nah, titanium ini juga ada dua tipe ya. Titanium yang pure atau yang murni, jadi titanium TI, atau yang sudah dalam bentuk alloy. Jadi ada beberapa tipe alloy, tapi yang paling terkenal itu adalah titanium yang dialloy dengan vanadium dan aluminium. Itu yang paling banyak dipakai sebagai implan. Nah, cuman regardless dari jenis titanium tadi, secara umum titanium itu kenapa dia populer oleh para klinisi dipakai sebagai implan? Karena yang pertama, yang paling utama adalah daya biocompatible. Jadi biocompatible itu apa? Bio itu biologi, jadi compatible itu kompatibel, jadi dapat diterima oleh tubuh. Jadi intinya itu titanium dan turunannya adalah alloy, itu dapat diterima dengan baik oleh tubuh. Dia tidak menimbulkan reaksi alergi, walaupun ada ya sebagian ya, tapi sedikit ya. Dan juga tidak direspon melalui reaksi imun yang negatif, jadi penolakan oleh tubuh. Lalu yang paling utama lagi adalah dia mekaniknya itu bagus. Jadi dibandingkan sama yang lain itu dia mekaniknya itu bagus, strong mechanical strength. Dan juga terakhir itu korosinya corrosion resistennya itu dia bagus terutama untuk yang pure titanium. Tapi untuk yang alloy itu kadang-kadang dia karena dia alloy itu melibatkan ada beberapa aditif ya, itu dia bisa keluar gitu dalam bentuk ion logamnya gitu. Itu yang salah satu juga, tapi nggak banyak. Jadi tapi itu ada beberapa kasus. Dan itu bisa menyebabkan kadang-kadang sedikit ion logam keluar, bisa menyebabkan reaksi alergi dan lain sebagainya. Nah, dari sekian banyak keuntungan, ada satu sebetulnya yang yang perlu ditingkatkan dari implan titanium ini, yaitu osteokonduktivitasnya itu cukup rendah. Nah, apa itu osteokonduktivitas atau osteokonduktivity? Itu adalah, jadi kalau tadi osteointegrasi, sekarang kita konsepnya osteokonduktivity itu apa bedanya dengan osteointegrasi. Nah, osteokonduktivity itu sebetulnya adalah kemampuan dari permukaan satu material itu untuk menyelenggarakan proses pembentukan tulang baru. Jadi ketika permukaan satu benda atau satu material itu dia punya osteoconductivity yang low atau relatively low, jadi new bone formation event itu di permukaan itu dia menjadi tidak optimal. Hasilnya karena osteointegrasi tadi adalah direct contact, maka tulang yang harusnya direct contact di permukaan itu menjadi tidak optimal juga. Jadi ada hubungan langsung antara osteoconductivity dengan osteointegration. Nah, pada kasus titanium ini, kurang lebih kalau titanium itu rata-rata secara klinis 45%. Tidak pernah sampai 100%. Itu yang jadi tantangan bagaimana caranya meningkatkan osteointegrasi pada akhirnya ya, titanium implant. Nah, generasi pertama, sebelum kita masuk generasi pertama, jadi pertama kali peneliti itu terinspirasi untuk memodifikasi titanium implant itu permukaannya itu sebenarnya terinspirasi dari osteoklas. Jadi dalam bone remodeling, karena kita berbicara mengenai remodeling tulang ya, engineering tulang. Dalam bone remodeling itu melibatkan biaya dua sel utama, sel yang paling utama untuk bone remodeling. Itu yang pertama itu osteoklas, disebut sebagai bone resorbing cell ya. Jadi dia meresorpsi
tulang. Lalu setelah itu osteoblast datang untuk mensintesa tulang baru. Nah, fakta yang menarik adalah osteoblast ketika dia meresorpsi, dia meninggalkan jejak yang seperti yang saya sajikan ini. Jadi dia ada pitch, runcing-runcing gitu ya. Jadi di sini. Nah, ini diduga itu jejak ini itu sebetulnya yang disense oleh osteoblast. Osteoblast suka yang seperti ini. Makanya dia datang. Selain juga ada signaling lain ya, chemical signaling banyak. Ada karena kalsium dan sebagainya. Ini salah satu faktor. Jadi peneliti mulai, bagaimana kalau kita mencoba untuk permukaan titanium kita coba bikin seperti ini, dibuat seperti seolah habis jejaknya osteoblast. Itu yang generasi pertama yang yang dikembangkan oleh para peneliti, yaitu adalah surface roughening. Ini adalah generasi pertama ya. Generasi pertama metode modifikasi permukaan titanium. Nah, caranya gimana? Caranya simpel sebetulnya. Jadi dia pakai acid etching. Jadi karena dia titanium, jadi dia react dengan asam. Biasanya kita campur dengan beberapa komposisi asam. Nah, ini hasilnya seperti ini. Contoh ini acid etching. Atau dikombinasikan dengan sandblasting. Sandblasting juga bisa dikombinasikan di sana. Ini contoh kedua. Misalkan mesin titanium adalah permukaan yang dari pabrikan biasanya karena alat pemotongnya kurang lebih seperti itu permukaannya ya. Jadi setelah di acid etching bisa seperti itu. Nah, ini untuk generasi pertama ini bagus sekali hasilnya ya. Kami sendiri pernah menguji ya. Jadi menguji dua jenis permukaan. Yang pertama itu yang mesin tadi, yang seperti yang dari pabrikan. Kemudian yang kedua itu yang pakai acid etching yang seperti jejaknya tadi, ya, jejaknya osteoblast tadi. Nah, setelah kita coba, kita implankan di tikus ya, selama 2 minggu, peningkatan pull out, jadi pull out-nya kita tarik ya, jadi kita ambil, kita tarik implannya pakai universal testing machine, kita cek force-nya yang bagaimana dia berapa force yang dihasilkan ketika kita tarik. Hasilnya itu yang mesin itu dia rendah, cukup rendah ya dalam 2 minggu. Sementara yang toughen itu dia tinggi. Nah, ini yang akhirnya manufaktur, biasanya itu permukaan implan yang dibuat oleh manufaktur itu pasti kasar. Jarang sekali yang masih dalam bentuk mesin titanium, karena hasil riset membuktikan bahwa dia meningkatkan secara signifikan ya. Kalau di sini saya mendapatkan kurang lebih 10 kali lebih tinggi. Ini kita bisa, artinya stabilitas yang kita dapat berkali-kali lipat lebih tinggi dibandingkan yang mesin. Itu yang generasi pertama. Nah, cuma kita untuk generasi pertama ini yang menjadi kelemahan adalah karena dia murni hanya terkait dengan physical feature ya, jadi hanya permukaan, morfologi permukaan saja, maka dia tidak begitu bagus ketika long termnya itu ketika proses pembentukan tulang baru. Nah, kenapa? Karena kita harus ingat dalam dunia implan itu, kita harus mengerti proses bagaimana implan stability itu didapat. Nah, ini saya sajikan grafik ya terkait dengan implan stability over time ya, over time. Yang garis hitam gitu pun sebetulnya primary stability. Nah, primary stability itu dia disupport oleh mechanical interaction. Jadi begitu implan kita pasang gitu ya, maka stabilitas awal yang didapat dari implan itu adalah dari mechanical interlocking. Jadi tidak heran kalau permukaan yang lebih kasar itu dia mechanical interlocking-nya lebih bagus daripada yang permukaan halus. Oleh karena itu primary stability-nya tadi kita sudah tunjukkan 10 kali. Jadi di awal itu 10 kali lebih stabil daripada yang permukaan yang lebih halus. Pertanyaan kedua adalah over time, karena dia ditanam di dalam tulang, maka tulang di sekitar implan itu dia pastinya mengalami remodeling dan sebagainya. Nah, kalau dia tidak disupport oleh secondary stability atau pembentukan tulang baru, maka dia akan ini ya, yang di garis putus-putus ini. Kalau dia perkembangan garis merahnya ini terlalu ke sana gitu, terlalu jauh ke sana, maka dia akan
turun ini total stability. Nah, total stability itu adalah yang diukur secara klinis. Jadi para klinisi itu tahunya ya total stability ini. Jadi ketika sekian minggu, kalau pembentukan tulang barunya tidak terbentuk juga, ya dia akan longgar gitu. Biasanya akan goyang. Nah, kalau goyang sudah gagal ya sebagai implan. Nah, oleh karena itu para peneliti mencoba bagaimana itu mendorong secondary stability itu lebih geser ke kiri. Atau artinya ada akselerasi. Jadi seperti ini kurang lebih. Jadi ada akselerasi ke kiri. Tujuannya adalah agar total stability-nya itu naik. Ini kan penjumlahan ya. Jadi penjumlahan antara primary sama secondary. Seperti itu. Jadi kalau di awal itu sudah ada mechanical interlocking, kalau ditopang lagi dengan pembentukan tulang baru yang lebih cepat atau diakselerasi, maka kita akan mendapatkan total stability itu yang lebih bagus. Nah, ini yang dikehendaki oleh para klinisi. Nah, ini yang jadi fokus dari surface modifikasi yang akan saya inikan lebih lanjut. Nah, yang generasi kedua, tadi generasi pertama itu hanya sekedar surface hardening. Generasi kedua itu adalah coating. Coating menggunakan biokeramik. Nah, biasanya biokeramik yang paling terkenal adalah hidroksiapatit. Kenapa terkenal? Karena hidroksiapatit itu sebetulnya adalah penyusun mineral tulang. Tulang manusia, tulang hewan, dan seterusnya. Walaupun itu simplifikasi, kalau aslinya itu ya hidroksiapatit yang tersubstitusi oleh macam-macam. Ada karbonat, ada sodium, ada magnesium, dan seterusnya macam-macam. Tapi biasanya kita simplified sebagai hidroksiapatit. Nah, hidroksiapatit ini dikenal dia punya osteokonduktivitas lebih baik dari titanium. Jauh lebih baik dari titanium. Maka dia sebagai material of choice ya untuk coating. Nah, hasilnya secara klinis bisa dilihat di bawah ini yang kiri, yang A itu adalah yang tanpa coating, yang B itu yang dengan coating. Ini yang merah itu tulang ya Bapak. Tulang yang menempel di implan-implan itu yang hitam nih, yang seperti skru. Ini kebetulan implan gigi yang ada skrunya ya. Jadi ketika yang tanpa coating, maka bisa dilihat yang merah ini nempelnya sedikit. Sementara yang B yang dengan coating itu hampir ditempel semua. Jadi hampir seluruh permukaan implan itu ada direct kontak antara implan dengan tulang. Yang ini artinya dia osteointegrasinya bagus. Nah, cuman ini bukan berarti tanpa kelemahan. Jadi kelemahan utama dari coating karena dia coating. Karena dia coating, kita pasti langsung, oh coating bisa juga mengelupas. Apalagi ini adalah titanium yang adalah logam, metal, sementara coatingnya adalah keramik. Dua material yang berbeda, punya sifat berbeda, biasanya chance untuk detachment itu pasti ada. Nah, ini dilaporkan juga, sudah lama dilaporkan sebetulnya bahwa HA coating atau hidroksiapatit coating itu ada potensi ketika diimplantkan itu ada detachment. Nah, ketika ini bisa dibayangkan ketika ini sudah terjadi osseointegrasi, ada detachment di sini gitu, otomatis osseointegrasinya langsung fail, gitu. Jadi langsung gagal. Gitu. Jadi walaupun sudah pembentukan tulangnya sudah bagus, tapi karena penopangnya di sini tiba-tiba lepas, ya otomatis langsung gagal semuanya. Gitu. Jadi proses yang tadi pembentukan tulang baru dan sebagainya langsung tiba-tiba gagal. Nah itu yang kelemahan utamanya dari hidroksiapatit coating. Selain itu, karena dia coating dan dia keramik, dia kadang-kadang dia terdeteksi itu pecah ketika diimplankan. Jadi di sekitar implannya itu ada hidroksiapatit partikel yang berserakan, yang scattered di permukaan implan itu. Nah, kenapa berbahaya? Dalam tanda petik ya berbahaya ya. Sebenarnya aman tapi berbahaya dalam proses stabilitas implan. Karena dia mengundang osteoklas. Tadi osteoklas itu adalah bone resorbing cell. Jadi dia yang meresop atau menyerap tulang. Jadi ngumpul di sekitar sini, di sekitar implan. Dia ngumpul, dia meresorpsi HA partikel yang scattered ini, yang detach ini, scattered itu. Sekaligus dia juga meresorb juga tulang yang ada di sekitar ini. Hasilnya adalah ada densitas tulang yang turun, kadang-kadang dia diresepsi, jadi akhirnya dia tidak stabil di implannya. Nah, itu yang kelemahan utama dari HA coating. Sehingga setelah generasi kedua ini yang HA coating, peneliti mencoba untuk mencari cara bagaimana meningkatkan osseointegrasi tanpa coating atau without coating. Nah, datanglah surface modifikasi. Jadi intinya itu adalah solusinya itu yang non coating. Jadi
yang dipropose adalah surface modification. Nah, kita lihat nih contoh, ya sebelum ke sana, jadi ketika kita ingin mendesain surface modification, kita harus pertama lihat mekanisme di dalamnya, jadi behind osseointegration process ya, menuju ke integration process itu seperti apa sih mekanismenya. Jadi misalkan ada, yang pertama ketika kita pasang implan, pasti dia bleeding dan sebagainya di dalam. Ada clotting, darah dan sebagainya, di reorganisasi, ada proses inflamasi, mungkin ada inflamasi, ada proses makrofag datang di sana, imun ya, imun respon ya. Dia mencoba, oh ini implan ini beracun atau tidak, toksik atau tidak buat tubuh, maka imun respon di sana berperan. Gitu. Setelah semuanya berhasil, lolos semuanya, implan ini dianggap aman oleh tubuh, maka selanjutnya adalah datanglah yang dinamakan osteoblast tadi, atau sel pembentuk tulang, datanglah ke permukaan. Nah, kalau dia permukaannya itu cocok, maka osteoblast tadi itu ya menjalankan tugasnya, yaitu membentuk tulang baru. Dan seterusnya sampai dia membentuk tulang baru, lama-lama tebal, lama-lama menjadi tulang yang menyatu dengan tulang rusnya. Nah, yang krusial adalah di dua step awal ini. Yang pertama itu mekanisme respon imun, gitu. Tapi ini respon imun dua hal yang berbeda dengan yang osteoblast. Jadi untuk hari ini saya akan menjelaskan lebih kepada osteoblast respon. Jadi imun respon juga sangat penting karena begitu imun respon dia menolak adanya, misalkan titanium dia tidak menolak, tapi ketika kita sudah surface modified, dia menolak, maka proses selanjutnya adalah dia bukan osteoblast datang, tapi mungkin pakai jaringan fibros tisu yang akan terbentuk. Dan akhirnya osteointegrasi tidak akan berjalan. Tapi itu nanti hari ini kita akan mencoba untuk bagaimana memodulasi osteoblast. Biar osteoblast suka di permukaan implan. Nah, penelitian sebelumnya itu melihat karena kalsium dan fosfat itu kenapa jadi ion of interest gitu ya. Karena tulang kita itu terdiri dari kalsium dan fosfat. Makanya ada suplemen kalsium untuk tulang dan sebagainya. Karena memang tulang kita itu terdiri dari kalsium dan fosfat. Nah, dilihat ternyata osteoblast itu ininya ya, behaviornya dia itu dipengaruhi oleh ketika kita introduksi fosfat maupun kalsium, dia terpengaruh. Misalkan ini yang fosfat, dia meningkatkan sel number. Sel number itu artinya growth-nya dia itu tinggi. Jadi dia reproduksinya tinggi, selnya menjadi semakin banyak. Gitu. Itu yang fosfat. Atau yang kalsium, misalkan ini saya contohkan saja, kalsium itu misalnya dia meningkatkan osteokalsin, sekresi osteokalsin. Osteokalsin itu marker, penanda. Jadi penanda itu dalam bentuk hormon ya, protein. Penanda kalau bahwa selnya itu sudah menjadi atau sedang proses menjadi osteoblast. Karena biasanya ketika kita tanam implan itu selnya yang awal itu ya mesenchyme, stem cell yang nanti akan berubah menjadi osteoblast. Nah, ternyata kalsium juga walaupun pada konsentrasi tertentu dia agak turun. Tapi bottom line itu kalsium dan fosfat itu dia berpengaruh terhadap respon osteoblast. Terutama berpengaruhnya positif ya. Nah, dari sini terinspirasilah untuk membuat surface modifikasi berbasis ion tadi. Jadi karena ini berbasis ion tidak ada coating. Jadi ini hanya molecular level. Jadi ketika kita implankan dia tidak ada chance untuk terkelupas dan sebagainya. Dia akan rilis kalsium maupun fosfat, dia rilis ya, dan juga direspon oleh osteoblast. Harapannya direspon oleh osteoblast sehingga ada pembentukan tulang baru yang bisa dipercepat. Nah ini ada kami mencoba tiga tipe ya. Pertama kita coba hanya fosfat saja, hanya kalsium saja. Yang terakhir itu kita coba dua-duanya ada di dalam permukaan titanium. Nah hasilnya adalah seperti ini. Jadi, waktunya masih 5 menit lagi ya Pak? Oh ya baik. Terima kasih. Maaf. Jadi intinya adalah dia meningkatkan osteointegrasi dibuktikan dengan hasil yang baik in vitro maupun in vitro.
Lalu yang kedua itu adalah bagaimana cara ini ya membuat implan itu bersih itu dari karbon. Karena kita tahu kalau dari manufaktur itu biasanya kita pakai ada sisa minyak yang ada di dalam permukaan titanium ini. Kita coba bersihkan dalam rangka untuk membuat gugus fungsional yang dia berfungsi untuk oseodegradasi. Ini kita coba memakai ozon ya, memakai ozon. Nah, bisa dilihat kita dari awal yang dia cukup tinggi kontak angle, hydrophilicity-nya, jadi 0 atau super hydrophilic. Nah, interestingnya dia tidak merubah surface morfologi. Jadi ini bisa kita coba untuk implan yang sudah ada di pasaran tanpa produsen khawatir kalau mengubah permukaannya. Jadi kita bisa tawarkan ke perusahaan pembuat implan, ini tidak akan mengubah desain awal dari produsen tersebut. Jadi keunggulannya di sana. Nah, ini kita hasilnya juga bagus sekali ya. Jadi untuk dari pull out-nya juga bagus, naik. Dari ini yang merah ini tulang ya Bapak Ibu. Jadi tulang yang terbentuk ya, tulang baru yang terbentuk di permukaan titanium yang kita stent pakai bahan standing berwarna merah. Jadi kurang lebih bagus sekali untuk serosor maupun yang in vivo. Nah, yang kemudian yang terakhir ini yang terkait dengan biological degradation atau biological aging. Jadi implan titanium setelah dari pabrikan, dia akan di-packaging terus didistribusikan ke para klinisi. Nah, dalam perjalanannya dia mengalami penurunan biological degradation permukaannya. Ini dibuktikan ini setelah 6 bulan, dia selnya itu jadi semakin nggak suka di permukaan titanium itu. Yang kedua, hydrophilicity-nya atau kontak angle-nya dia makin tinggi karena biasanya banyak pengotornya di permukaannya. Jadi dia menjadi lebih tinggi, naik. Nah, solusinya gimana gitu? Nah, yang pertama membuat solusi itu adalah Ogawa ya, Profesor Ogawa dari UCLA. Jadi dia merestore permukaan edge implant tadi. Ini dia coba merestore yang 4 minggu ya, dengan cara UV treatment. Jadi dia membuat UV. Ini UV sebenarnya kita sudah kenal selama ini bagus untuk titanium, tapi baru ini Profesor Ogawa ini yang kepikiran untuk ke titanium implant. Jadi ini setahu saya yang pertama kali mengintroduce UV ini untuk merestore. Hasilnya adalah jadi ketika dia yang udah aging ini turun ya, strength-nya turun atau oseointegrasinya turun, ketika dia restore, dia sinari gitu pakai yang sudah aging, sinari pakai UV, dia naik lagi gitu seperti keadaan baru. Nah, cuma ini adalah dia merestore gitu. Jadi yang pertama itu dia merestore. Yang solusi kedua yang sebenarnya kami sempat kembangkan itu adalah bagaimana memprevent delay gitu. Tadi kan sudah aging terus direstore lagi. Nah, sekarang delay. Jadi dari awal itu kita mendesain terus modifikasi yang dia over time itu tidak terlalu banyak berubah. Tadi yang ozon itu ternyata setelah 5 bulan dia kontak angle-nya naik tinggi gitu, sampai hidrofobik. Terus kalau kita mendesain ozon dengan fosfat, ternyata dia lebih landai. Jadi lebih landai, kontak angle-nya lebih seperti baru. Nah, ini kita coba, ya ini adalah sampai 1 tahun ya, kita coba simpan sampai 1 tahun, sementara ini yang tanpa treatment itu dia naik sampai hidrofobik, sementara yang satu lagi itu yang kita surface modified itu landai sekali, jadi masih di bawah 15. Nah, karbonnya itu semakin naik. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Jadi sampai 12 bulan, 1 tahun itu, ini yang kita surface modified. Ya. Jadi dia bisa mempertahankan kualitas permukaan implan itu paling tidak sampai setahun. Tidak selalu lebih baik dari titanium yang tanpa. Sementara tanpa treatmentnya itu, ini sebetulnya agak ini karena dia konstan gitu. Karena waktu itu kami simpan di siklotor yang sangat terkontrol gitu. Jadi baik itu ini udaranya dan sebagainya gitu. Jadi mungkin ini masih agak bersih. Jadi kalau kita biarkan sebetulnya di ambient temperature mungkin dia akan turun. Tapi kurang lebih kita bisa ini membuktikan kalau surface modifikasi itu juga bisa dipakai untuk tadi menghambat proses aging dari permukaan tadi. Nah, secara ringkas kita bisa bilang bahwa kunci dari
produksi titanium implan yang bagus itu adalah di surface modifikasi. Jadi ketika kita ingin memperbaiki atau membuat implan yang superior ya, yang bagus secara klinis, kita harus fokusnya di surface modifikasi. Bagaimana cara mendesain surface modifikasi yang baik itu sendiri. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu, presentasi dari saya. Semoga nggak apa-apa. Baik, Ya, terima saya kasih kembalikan banyak. lagi ke Dr. Farah. Ya. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Sunarso atas paparannya yang sangat menarik ya. Dan waktunya juga alhamdulillah sangat pas. Kita alhamdulillah dapat banyak ilmu mengenai surface modifikasi ya Pak ya dari titanium implant. Kemudian kita akan beralih ke pembicara kedua. Saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan atau masih penasaran dengan presentasi dari Bapak Sunarso untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat dengan menuliskan nama dan instansi, kemudian pertanyaannya nanti akan kita bahas di sesi ketiga. Sesi kedua adalah dari Dr. Bidari Pidatika, STMSC. Beliau bekerja di Balai Besar Kulit, Karet, dan Plastik. Saya akan membacakan sedikit CV-nya. Beliau memperoleh gelar sarjana teknik dari bidang teknik kimia UGM pada tahun 2002. Kemudian pada tahun 2003 beliau bergabung dengan Politeknik ATK, Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta. Dan pada tahun 2006 beliau memperoleh gelar Doctor of Science dari Zurich, Swiss. Tahun 2011. Dan pada saat ini beliau mengabdi di Kementerian Perindustrian sebagai dosen Politeknik ATK 2013 dan Politeknik STMI selama 2014 dan 2015. Kemudian beliau bergabung di Balai Besar Kulit, Karet, dan Plastik Yogyakarta sejak tahun 2015 sampai sekarang. Beliau memiliki kepakaran di bidang teknik material, khususnya modifikasi permukaan material dengan lapisan tipis polimer untuk aplikasi yang relevan dengan biomaterial dan biomedis. Beliau pernah memenangkan penghargaan dari L'Oréal UNESCO for Women in Science National Fellowship pada tahun 2012. Dan baiklah, kita akan menyimak pemaparan dari beliau berjudul Permukaan Biomaterial, Strategi Modifikasi, Aplikasi, dan Karakterisasinya. Baiklah, kepada Ibu Bidari kami persilahkan. Selamat siang Bapak Ibu semua, terima kasih kepada Ibu Moderator. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Alhamdulillah jelas Ibu, silakan Bu. Ya, terima kasih. Siang ini saya akan mencoba berbagi bersama Bapak Ibu tentang sedikit pengetahuan saya dan pengalaman saya di bidang permukaan biomaterial dalam topik besar yang ditawarkan oleh Ibu Koordinator event webinar ini, Ibu Yuni Kusumastuti, yaitu tantangan dan peluang pengembangan smart biomaterial dan tissue engineering di Indonesia. Seperti sudah disinggung oleh Prof. Yusril dalam webinar pertama minggu lalu, itu biomaterial adalah semua bahan alami maupun sintetik yang dapat digunakan untuk mendukung, meningkatkan, menggantikan jaringan biologis ataupun fungsi jaringan biologis. Beberapa contoh biomaterial bisa kita lihat di sini, dan tadi juga sudah sangat menarik disampaikan oleh Pak Narso tadi tentang implan gigi ya Pak ya. Dan kita lihat tadi kesimpulan akhir dari Pak Narso tadi bahwa memang permukaan biomaterial itu perlu dirancang untuk memunculkan respon biologis tertentu sesuai yang kita harapkan atau kita targetkan. Nah, tadi Pak Narso sudah menjelaskan tentang surface coating dari titanium dengan partikel ya, carbonated hidroksiapatit, apatit, dan sebagainya. Metode modifikasi permukaan itu ada bermacam-macam seperti yang ditampilkan atau diilustrasikan dalam slide ini. Kalau Pak Narso tadi bicara banyak surface coating dengan keramik, pengalaman saya kebetulan banyak di bidang surface grafting ini.
yaitu memodifikasi permukaan dengan mencangkokkan atau menggrafting molekul berupa polimer, protein, ataupun molekul lainnya. Nah, maka slide-slide saya berikutnya nanti akan banyak bercerita tentang surface grafting atau mencangkokkan molekul pada permukaan, dan apa sih yang harus kita ingat atau harus kita perhatikan dalam surface grafting ini. Yang pertama, material apa yang ingin kita modifikasi atau kita lapiskan dengan sesuatu gitu ya. Apakah metal oxide, apakah komposit, apakah polimer, ataukah keramik, dan sebagainya. Kemudian hal yang kedua adalah anchor atau gugus jangkar apa yang bisa melekat di permukaan tersebut. Karena beda material atau beda permukaan, maka akan beda juga interaksinya dengan masing-masing gugus jangkar atau anchor. Dan yang terakhir tentu adalah molekul pemodifikasi itu sendiri. Respon apa yang kita harapkan dari permukaan biomaterial tersebut? Apakah pasif, aktif, responsif, atau bagaimana? Nah, ini nanti akan kita lihat lebih detail di slide-slide saya berikutnya. Untuk interaksi antara molekul yang dicangkokkan ke permukaan dengan permukaannya itu sendiri, itu interaksinya sangat mempengaruhi stabilitas dari molekul yang dilapiskan itu, dan strategi interaksinya itu ada berbagai macam yang bisa kita pilih, diantaranya adalah perlekatan elektrostatik, kemudian bisa perlekatan spontan yang biasa disebut self-assembled monolayer, yang sangat banyak dipelajari, yaitu antara thiol, gugus thiol SH dengan emas. Ada proses silanisasi, ada proses fosfatisasi, kebanyakan untuk substrat-substrat titanium berbasis titanium. Kemudian ada juga strategi insersi CH. Ini banyak digunakan untuk substrat-substrat organik dengan banyak gugus CH di permukaannya. Dan reaksi ini biasanya menghasilkan reaksi atau menghasilkan ikatan kovalen pada permukaan yang cukup stabil. Nah, sekarang kembali tadi ke topik besar kita tadi, smart biomaterial. Sebenarnya apa sih smart itu atau pintar yang bagaimana yang kita harapkan dari suatu biomaterial? Nah, berdasarkan literatur, ternyata level kepintaran dari biomaterial itu ada berbagai level atau generasi, ya. Mulai dari level inert sampai autonomous, itu yang paling advance. Mungkin kita lihat satu persatu dari yang paling sederhana, yaitu di mana dia permukaannya adalah inert atau biasa juga disebut pasif atau non-fouling. Nah, ini untuk membuat permukaan semacam itu yang inert, kami banyak menggunakan sistem polimer cangkok seperti ini yang kami aplikasikan ke permukaan substrat metal oxide, bisa niobium oxide, titanium oxide, silikon oxide, dan sebagainya, dengan anchor atau gugus jangkar polyelysin sebagai polikation yang melekatkan keseluruhan molekul ini pada permukaan. Dan polymethyloxazolin adalah polimer yang kami pilih untuk menyediakan atau bertanggung jawab atas sifat pasif tadi atau inert tadi. Nah, kemudian kita lakukan percobaan atau eksperimen dengan bakteria E. coli pada saat itu. Bakteri E. coli kita ekspos ke permukaan yang sudah kita modifikasi dengan berbagai molekul tadi, dan ternyata kita menemukan ada satu permukaan yang optimum di mana dia bersifat paling inert atau bersifat paling mencegah perlekatan bakteri, terlihat dari permukaannya yang paling bersih tanpa bakteri yang melekat di sini. Nah, setelah kita teliti atau analisis lebih jauh, ternyata permukaan tersebut adalah di mana permukaan yang polimernya itu terkonfigurasi dalam konfigurasi brush atau sikat seperti ini. Yang paling kanan itu yang menyediakan gaya repulsif dan screening yang paling cukup untuk
merepel atau mencegah perlekatan bakteri ataupun molekul-molekul lain dalam simulated body fluid atau protein atau bacteria culture. Kemudian smart atau pintar yang berikutnya itu menurut literatur adalah smart atau pintar yang aktif. Dia tidak hanya pasif mencegah perlekatan, tapi dia aktif. Nah, aktif di sini itu ada beberapa definisi. Yang pertama itu aktif membunuh. Jadi aktif membunuh, tidak hanya pasif secara pasif mencegah gitu ya, tapi aktif, dia membunuh, menonaktifkan atau merusak membran bakteri yang berani-beraninya mendekat ke permukaan kita. Jadi ada satu zat aktif di sini yang kita tambahkan di permukaan, yaitu quaternary ammonium compound. Itu dia sifatnya aktif, dia merusak membran bakteri, sehingga ketika kita lakukan percobaan ini, jadi platform yang sudah pasif tadi kita tambah dengan zat aktif, ya, itu dia bisa merusak atau menonaktifkan bakteri, sehingga yang kita lihat di permukaan ini adalah bakterinya mati. Ini berdasarkan alive and dead staining eksperimen dengan bakteri, ya, merah itu mati, hijau itu hidup. Dia mati dan hanya beberapa bakteria yang berhasil menempel ke permukaan. Nah, ini adalah aktif yang pertama, dia membunuh. Tapi ada juga aktif yang ternyata tidak hanya membunuh, tapi dia perlu menarik sesuatu. Nah, apa yang ditarik? Tentu kita tidak ingin menarik bakteria karena dia merugikan, tapi menarik sel-sel jaringan seperti yang tadi dibicarakan oleh Pak Narso contohnya. Kenapa kita butuh menarik sel-sel jaringan ini ke permukaan biomaterial? Karena kita ingin integrasi antara biomaterial dengan jaringan biologis kita. Tadi sudah dicontohkan oleh Pak Narso ini, oseointegrasi dan segala macam itu tadi ya. Ini sebenarnya adalah yaitu kita permukaan biomaterial kita perlu menarik sel. Jadi tidak membunuh bakteria, itu kita nggak mau, tapi kita ingin menarik sel. Nah, bagaimana caranya? Itu kita menambahkan satu zat aktif, tapi bukan yang membunuh, tapi yang menarik sel yang kita ingin tarik gitu ya, dengan suatu urutan peptida atau asam amino, tripeptide sequence, ini RGD yang paling sederhana salah satunya, yang lagi-lagi digabungkan dengan platform yang bersifat pasif tadi atau inert. Kemudian kita melakukan eksperimen dengan melibatkan sel dan bakteria, keduanya, dan kita lihat bahwa ternyata dengan permukaan yang aktif dalam konteks aktif berinteraksi dengan sel, ya, bukan membunuh, tapi berinteraksinya secara spesifik hanya dengan sel, itu kita bisa memperoleh permukaan dengan lapisan sel-sel yang happy atau yang bahagia gitu ya di atas permukaan, karena dia bakterinya ini tidak berhasil melekat, jadi selnya memenangkan perlombaan ini, perlekatan ke permukaan, sehingga sel-sel dapat bertumbuh dan berproliferasi dengan baik di atas permukaan. Kedua permukaan yang lain adalah permukaan kontrol ya. Kalau biopasif itu berarti semuanya tercegah untuk mendekati permukaan. Nah, kemudian ada aktif yang berikutnya, ini saya sedang mengembangkan bersama dengan Fakultas Kedokteran Gigi, Dr. Retno Ardhani, ini temannya Pak Narso juga, Bu Ika Dewiana, dengan para dokter gigi yang sangat handal dan sangat luar biasa. Itu mereka mengembangkan satu scaffold berbahan dasar carbonated hidroksiapatit dan gelatin. Kemudian kami menambahkan satu polimer lainnya untuk mengcoating membran ini, scaffold ini, supaya dia memiliki stability yang lebih terkontrol
dan terimprove gitu ya, dan juga improve cell addition. Nah, ini scaffold ini salah satunya aplikasinya untuk mentreatment periodontitis atau periodontal disease, di mana terjadi kerusakan jaringan periodontal dan membran ini bisa diselipkan ke kerusakan tersebut dan menghasilkan men-trigger atau mensimulasi pertumbuhan jaringan periodontal yang baru, kemudian membran ini akan terdegradasi secara alami di dalam tubuh manusia. Nah, kita lihat di sini kalau tadi kita banyak menggunakan struktur brush atau sikat, di sini kita menggunakan struktur polymer network atau hidrogel. Tapi ini adalah salah satu bentuk modifikasi permukaan juga. Kemudian aktif yang berikutnya nih, aktif ini ada banyak banget, ada definisinya banyak. Ini untuk aplikasi diagnostik, yaitu misalnya kita ingin mendeteksi adanya suatu penyakit pada seorang pasien gitu ya. Nah, ini dengan cara kita mengkombinasi tadi lapisan yang pasif tadi dengan satu ligan atau molekul yang dapat dikenali secara spesifik oleh sel yang mengekspresikan reseptor tertentu. Dalam hal ini kami mencontohkan menggunakan folic acid atau asam folat, dan kami expose dengan sel-sel yang mengekspresikan reseptor yang bisa mengenali folic acid ini, sehingga ketika kita expose itu sel yang mengekspresikan reseptor folat ini dapat menempel di permukaan, sedangkan sel-sel yang tidak mengekspresikan reseptor tersebut akan tidak dapat menempel, sehingga ini dapat diaplikasikan sebagai alat diagnostik. Kemudian yang berikutnya smart, pintar dalam arti responsif. Responsif terhadap stimulus tertentu. Stimulus itu bisa pH, bisa temperatur, bisa cahaya, dan sebagainya. Nah, bagaimana pengalaman saya bekerja dengan material yang pintar, yang responsif ini? Kami pernah melakukan modifikasi permukaan dengan thermoresponsif polimer atau polimer yang responsif terhadap stimulus suhu, yaitu ketika suhu dinaikkan di atas low critical solution temperature, ya, misalnya 40 derajat, polimer ini akan terdehidrasi atau kehilangan molekul air, sehingga dia kolaps, rantai polimernya kolaps, dan bisa menarik sel ataupun protein yang diinginkan ke atas permukaan biomaterial. Sedangkan ketika kita turunkan lagi suhunya di bawah low critical solution temperature, polimer kembali terhidrasi atau mengikat molekul air dan dia mengembang dan dia melepaskan protein atau sel-sel itu ke larutan. Kalau di dalam larutannya ini tampak bahwa kalau suhu tinggi itu keruh karena dia tidak larut dalam air, tapi kalau dia suhu rendah dia bening karena larut dalam air, polimer ini, ya. Nah, ini kita lakukan eksperimen dengan alat yang kita sebut optical waveguide light mode spectroscopy atau ALS. Ini kita bisa lihat di mana kita bisa mendeteksi perubahan massa di atas permukaan sensor sebagai fungsi waktu. Ini kita lihat pada saat dinaikkan suhunya 37 derajat Celcius, itu seakan-akan terjadi penurunan massa karena polimernya kolaps. Polimernya kolaps sehingga protein akan menempel ke permukaan. Kemudian ini protein 20 nanogram per centimeter square. Kemudian ketika kita kembalikan ke suhu 25 derajat Celcius, dia akan seakan-akan meningkat lagi masanya karena mengembang lagi, karena mengikat molekul air, dan dia melepaskan protein yang tadi attach di permukaan menjadi sangat kecil, ya, kurang dari 5 nanogram per centimeter square.
polimer yang ada di permukaan sensor. Nah, itu tadi adalah pengalaman-pengalaman saya bekerja dengan level-level kepintaran dari biomaterial itu, dari inert sampai responsif. Untuk autonomous, kebetulan saya belum ada pengalaman bekerja dengan level pintar yang advance itu. Mungkin nanti Bapak Ibu dalam forum ini bisa berbagi pengalaman Bapak Ibu kalau sudah pernah bekerja dengan level yang autonomous. Tapi menurut literatur memang jenis permukaan atau jenis biomaterial ini masih cukup jarang ya hingga saat ini. Kemudian sedikit menyinggung tentang beberapa surface characterization method ya. Tentu Bapak Ibu sudah banyak mengenal nanti metode yang akan saya share di sini, tapi harapan saya adalah kita bisa berbagi pengalaman dan juga kalau tahu informasinya, oh itu ada di sini nih, ada di sini. Nah itu kita jadikan komunitas kita ini sebagai tempat bertukar informasi dan juga saling berjejaring gitu ya. Nah, apa saja sih parameter yang bisa kita ukur pada suatu permukaan biomaterial? Tadi kita bisa bicara tentang surface chemistry, surface energy, kemudian surface charge, surface structure ya seperti Pak Narso tadi banyak sekali bicara tentang surface structure atau topografi atau roughness ya, porositas dan sebagainya. Kalau yang sudah saya presentasikan tadi, yang sudah saya bagikan di slide-slide sebelumnya, saya mencoba menggunakan alat karakterisasi ini, mikroskopi, salah satu yang paling sederhana ya, dari phase contrast, fluorescence, sampai konfokal. Ini sudah tersedia juga banyak di Indonesia, di UGM malah saya belum konfirmasi apakah ada atau enggak, tapi saya yakin ada ya, pasti ada konfokal mikroskop ini. Kemudian SEM, ya ini sudah tersedia banyak sekali di Indonesia, dan Bapak Ibu juga pasti sudah sering sekali menggunakan. Bisa kita kombinasi juga dengan IDS, dan kita bisa memperoleh elemental mapping. Kemudian AFM atau Atomic Force Microscopy, ini juga sudah beberapa tersedia di Indonesia, di ITS, ITB, dan Lampung gitu ya. Juga informasi yang bisa kita peroleh, bisa morfologi juga, bisa ketebalan lapisan molekul pada permukaan biomaterial, juga bisa kita gabung dengan partikel gitu ya, sehingga bisa kita gunakan untuk colloidal AFM. Seperti itu. Kemudian ada yang namanya ellipsometri atau ellipsometer alatnya. Ini kita harus menggunakan sensor atau substrat yang reflektif dan ketebalan molekulnya harus sangat tipis di atas permukaan sampel, dan dia menggunakan prinsip polarisasi elips dari suatu sinar gitu ya, dan kemudian polarisasi ini akan teralterasi ketika menyentuh permukaan sampel, dan alterasi ini perubahan di amplitudo sinarnya ini akan ditangkap oleh suatu detektor sehingga menghasilkan data ketebalan lapisan molekul yang sangat tipis. Nah, ini QCMD, ini saya juga sudah searching, ternyata saya temukan juga sudah di beberapa tempat ya, QCMD itu quartz crystal microbalance atau dissipation, di mana sensornya berupa kristal yang bergetar dengan frekuensi tertentu, dan ketika ada molekul yang diimobilisasikan di atas permukaan kristal ini, maka frekuensi kristal tersebut akan berubah, dan perubahannya itu ditangkap oleh alat ini ya, dan ditampilkan berupa data yang kita peroleh adalah data perubahan frekuensi dan juga disipasi dari kristal tersebut. Jadi ini bisa kita gunakan juga untuk membedakan molekul-molekul yang rigid atau kaku dengan molekul-molekul yang viskoelastis. Nah, di sini contohnya polyelysin itu sifatnya rigid sehingga disipasi kristalnya itu hampir nol. Frekuensi yang berubah juga tidak terlalu signifikan, tapi ketika kita punya pimoksa atau lapisan viskoelastis di atasnya, itu kita akan melihat disipasi yang besar di atas permukaan sensor dan juga frekuensi yang lebih besar.
Kemudian ada juga yang disebut XPS dan SIMS. Ini menggunakan prinsip primary beam, dibombardirkan ke permukaan sampel atau permukaan biomaterial, kemudian akan menghasilkan secondary particle yang akan ditangkap oleh detektor. Untuk XPS itu primary beam-nya foton, sedangkan untuk SIMS itu primary beam-nya adalah ion. Bisa ion gallium, bismut, C60, dan sebagainya. Ini adalah contoh spektra yang dihasilkan dari eksperimen XPS, di mana kita bisa melihat elemen-elemen apa saja yang ada di atas permukaan kita, misalnya ada oksigen, niobium, karbon, kemudian ketika kita lapiskan suatu molekul atau polimer, muncul nitrogen, dan sebagainya. Ini adalah surface spectra. Kemudian, selain surface spectra, kita juga bisa mendapatkan high resolution spectra, atau spektra resolusi tinggi untuk setiap elemen, bisa karbon, bisa niobium, bisa nitrogen, bisa oksigen, dan sebagainya. Di sini dicontohkan karbon. Jadi dari high resolution spectra ini kita bisa memperoleh lebih detail lagi. Jadi kalau karbon itu ada karbon apa saja? Apakah karbon yang berikatan dengan karbon lain, atau karbon yang berikatan dengan nitrogen, atau karbon yang berikatan dengan oksigen, dan sebagainya. Jadi ini adalah alat yang baik untuk karakterisasi kimiawi pada permukaan material. Kemudian untuk SIMS itu tipikal spektra yang bisa kita dapatkan adalah seperti ini. Jadi fragmen-fragmen bisa kation, bisa anion juga. Di sini saya tampilkan yang kation. Dan ini adalah contoh high resolution spektranya. Itu bisa kita ambil misalnya fragmen yang spesifik untuk niobium, itu misalnya niobium plus, itu maka intensitasnya akan paling tinggi di permukaan niobium tanpa pemodifikasi atau tanpa lapisan apapun. Itu intensitasnya paling tinggi. Kemudian jika kita cangkokkan sesuatu di atas permukaan, maka dia akan turun intensitasnya, dan kalau kita cangkokkan molekul lebih banyak lagi di atasnya, itu akan lebih turun lagi. Kemudian kalau ini sinyal yang spesifik untuk molekul ini, misalnya PLL, maka yang paling intens adalah di permukaan PLL. Dan juga berikutnya, jika fragmen ini spesifik untuk Pimoxa, maka dia akan muncul paling intens di permukaan yang dimodifikasi dengan Pimoxa. Jadi ini adalah juga alat karakterisasi yang cukup bagus untuk surface chemistry. Kemudian ada contact angle measurement, ini Bapak Ibu sudah sangat familiar saya rasa untuk surface energy. Kemudian untuk data rheology, misalnya kita ingin mendapatkan coefficient of friction dari permukaan, karena itu penting juga misalnya untuk biomaterial yang dipasang di persendian, misalnya itu friction itu sangat penting. Nah, ini salah satunya adalah bisa dengan alat pin on disk micro tribometer. Kalau nano tribometer bisa dengan AFM juga ya. Nah, itu ada tempat yang untuk menempatkan sampel di sini, kemudian dia berputar, dan di sini ada satu bola kecil gitu ya yang akan menggesek permukaan ini sehingga dihasilkan data coefficient of friction. Nah, sebelum saya mengakhiri presentasi saya, ingin sedikit men-trigger kita semua gitu ya, take home message yang bisa kita bawa, bahwa ternyata perkembangan smart biomaterials dan tissue engineering di Indonesia itu kita tidak kalah lah dengan negara-negara lainnya. Kita sudah banyak menguasai teknologi yang luar biasa. Saya kenal misalnya Dr. Ika Dewiana, Dr. Retno Ardhani misalnya, itu mereka sudah banyak sekali menguasai teknologi yang keren-keren. Bu Yuni Kusumastuti juga ya, bosnya event ini. Kemudian banyak juga alat-alat karakterisasi yang telah kita miliki di Indonesia. Nanti kita bisa bertukar informasi juga.
dan banyak aplikasi juga sangat dimungkinkan. Namun kita memang harus bekerja secara smart, secara pintar, juga seperti biomaterialnya ya. Kalau biomaterialnya bisa pintar, kita juga bisa lebih pintar lagi gitu ya. Kita harus berkolaborasi dan berjejaring. Ini sangat-sangat penting untuk era saat ini. Jadi kita harus bertukar informasi. Ada alat ini loh di sini, ini bisa mengukur ini dan sebagainya. Kita berkolaborasi dengan penuh semangat dan kadang harus menurunkan ego pribadi masing-masing gitu ya. Nah, ini akan sangat diperlukan. Dan pertanyaan yang terakhir adalah how smart can we go? Mari kita jawab bersama dalam diskusi kita. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Bu Widari Pidatika. Bagus sekali ya bagaimana meng-encourage kita gitu, untuk lebih smart ya dalam menghadapi berbagai kendala kita dalam penelitian di Indonesia. Tapi harus yakin ya Bu ya. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan memasuki sesi ketiga, yaitu sesi pertanyaan. Bagi Bapak dan Ibu yang masih memiliki pertanyaan, dipersilahkan untuk menuliskannya di kolom chat. Kita ada waktu sekitar 15 menit untuk membahas setiap pertanyaan yang masuk. Semoga nanti bisa terjawab semuanya pertanyaan dari Bapak Ibu. Baiklah, pertanyaan pertama dari Bapak Yusuf dari BPTM LIPI ditujukan kepada Dr. Sunarso. Untuk material implan dengan bahan titanium yang berbentuk poros, perlakuan yang tepat seperti apa? Jadi maksud beliau untuk meningkatkan masa simpannya, apakah dengan coating atau sebagainya. Baik, kepada Pak Sunarso mungkin dipersilahkan untuk menjawab sebelum kita berlanjut ke pertanyaan kedua. Terima kasih, Pak. Terima kasih dari Pak Yusuf ya, dari Pak Yusuf dari LIPI. Jadi untuk titanium berbentuk porus, jadi berbentuk porus perlakuannya seperti apa? Jadi mungkin yang dimaksud Pak Yusuf mungkin surface modifikasinya, kalau misalkan mau di surface modifikasi baiknya seperti apa gitu ya Pak Yusuf ya. Jadi untuk porus atau yang complex shape ya, yang lain gitu selain porus mungkin ada. Memang dia jadi tantangan gitu. Kita harus memilih surface modifikasi yang dia bisa penetrasi ke dalam permukaan pori tersebut atau yang complex shape yang lain. Kalau saya sendiri, pendapat saya itu misalkan dalam bentuk perendaman. Jadi perendaman cairan ya Pak. Jadi cairan ataupun kalau tidak yang dalam bentuk gas yang tadi saya sempat diskusikan tadi di presentasi itu sebetulnya untuk yang tadi saya pernah coba ozon itu dalam rangka untuk mensurface modifikasi permukaan yang complex shape. Jadi yang tidak flat gitu, yang porus, yang intinya yang tidak bisa dijangkau oleh coating gitu, coating misalkan yang tidak bisa menjangkau. Kalau dengan gas dia bisa penetrasi ke dalam-dalam gitu, dia bisa memodifikasi permukaan yang bahkan tidak bisa dijangkau. Atau yang perendaman secara pakai larutan gitu Pak. Jadi misalkan pakai larutan dia karena fluid sifatnya dia penetrasi ke dalam terus, maka dia bisa memodifikasi permukaan porus. Kalau coating tergantung metodenya ya Bapak. Jadi coating kalau dia pakai coating yang biasa, pakai plasma coating yang seperti yang kita sering pakai, plasma coating biasanya dia hanya yang relatif simple. Kalau yang porus dia ditakutkan bagian dalam struktur porinya tidak tercoating dengan baik. Biasanya seperti itu. Mungkin seperti itu, moga-moga bisa menjawab Pak. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Dr. Sunarso untuk jawabannya. Kemudian kita akan beralih kepada pertanyaan untuk Dr. Bidari, yaitu tadi dikatakan bahwa suatu material itu yang ingin kita modifikasi itu agak bersifat smart ya, salah satunya adalah aktif. Nah, apakah mungkin digabungkan dua sifat itu? Bagaimana material itu bersifat, tadi contohnya adalah merusak membran bakteri, tapi sekaligus dia itu juga bisa aktif menarik jaringan sel gitu. Bagaimana Bu? Apakah bisa seperti itu? Bisa dibuat material dengan
dua fungsi seperti di atas. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya bagus sekali ya. Ini adalah sebenarnya ide yang selalu kita ingin lakukan gitu. Bisa nggak sih ini jadi cuma membunuh bakteri tapi selnya tidak terbunuh gitu ya, tapi selnya instead malah tertarik gitu. Kita selalu dalam perkembangan biomaterial itu adalah pengen sespesifik mungkin gitu. Jadi hanya membunuh mikrob tertentu, hanya menarik sel tertentu gitu. Kita pengen seperti itu sebenarnya, ke arah sana gitu. Tapi untuk saat ini tentu yang bisa kita lakukan ya seperti saya tadi contohkan itu pasif digabungkan dengan aktif ya, misalnya pasifnya itu bisa merepel atau mencegah perlekatan bakteri, tapi aktifnya bisa menarik sel. Tapi kalau misalnya mau digabungkan juga bisa saja dicoba, misalnya dengan ada zat yang menarik sel, tapi kita juga sekaligus juga beberapa chain polimernya itu kita fungsionalisasi dengan antibiotik gitu ya. Tapi mungkin dengan komposisi tertentu. Nah, ini komposisi ini harus kita cari mana yang optimum gitu. Jadi jangan sampai kita juga memasukkan antibiotik di situ, tapi ternyata selnya nggak bisa tahan gitu ya, juga terbunuh misalnya seperti itu. Nah, itu tadi yang saya presentasikan itu juga belum seluruhnya perkembangan saat ini ya, itu juga ada juga yang antibiotiknya itu sistemnya dirilis. Jadi kalau tadi saya terimobilisasi secara paten gitu ya di permukaan, diikat di molekul polimernya, itu bisa juga hanya di loading gitu ya, kemudian dirilis perlahan-lahan. Nah, itu juga bisa mungkin kita kontrol rilisnya itu pelan-pelan supaya hanya bakterinya yang terbunuh misalnya ya, suatu antibiotik tertentu misalnya bisa juga silver sekarang ya sedang banyak dipakai atau copper gitu ya, hanya membunuh selnya tapi dia tidak toksik, hanya membunuh bakterinya maksudnya saya, bakterinya tapi tidak toksik terhadap selnya seperti itu. Mungkin seperti itu jawaban yang bisa saya berikan. Terima kasih banyak Ibu atas jawabannya. Selanjutnya untuk Dr. Sunarsono, pertanyaannya kita lanjut untuk dua sekaligus pertanyaan ya Pak ya, supaya lebih cepat karena waktunya agak mepet. Jadi pertama dari Aldi Herbanu dari FKG UGM, apa yang terjadi jika suatu implan terresorpsi terlalu lama, dan juga apa yang terjadi jika implan tersebut terlalu cepat terresorpsi. Yang kedua, pada umumnya selama ini pada bidang klinisi untuk suatu implan terbentuk sebelum waktu optimalnya. Maka jika terjadi bagaimana cara mengatasinya? Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Pak Totok dari Teknik Kimia UAD, apakah titanium diintegrasikan ke tulang atau gigi dalam bentuk logam titanium atau titanium oksida? Apa material prekursor dari titanium tersebut? Terima kasih. Monggo Pak Dr. Sunarso untuk dijawab. Terima kasih Ibu Farah. Jadi saya langsung cepat saja untuk Mas Aldi ya, Mas Aldi dari FKG UGM. Yang pertama itu mungkin pertanyaan Mas Aldi ini terkait dengan implan keramik ya, karena kalau yang titanium dia tidak terresorpsi. Jadi keramik itu kalau titanium kalau terresorpsi ya hilang gitu ya. Kita kan untuk menggantikan gigi ya. Jadi kalau bisa lihat resorpsi hilang. Nah, untuk yang artinya misalkan yang keramik resorpsi secara cepat artinya ya dia tidak membentuk tulang. Jadi defeknya kosong gitu, tidak terbentuk tulang. Nah, kalau terlalu lama utuh gitu, implannya utuh, tidak ada tulang. Jadi implan di sana implannya utuh gitu. Itu yang terjadi di hidroksiapatit ya, yang tersinter gitu. Jadi dia utuh selama bisa sampai 7 tahun gitu. Utuh tidak ada apa-apanya. Jadi ada permukaan saja yang ada tulangnya. Terus yang kedua itu terbentuk sebelum waktu optimal. Ini agak bingung saya pertanyaannya. Jadi kalau implan terbentuk sebelum waktu optimalnya, nah ini ya saya bingung terus terang ya. Implan kan sudah dibentuk ya ketika kita menanam implan, ya implannya sudah ada. Terus kalau maksudnya itu resorpsi sebelum waktu optimalnya atau terbentuk tulang sebelum waktu optimalnya, jadi optimal itu maksudnya seperti ini. Jadi antara resorpsi, kalau ini yang keramik ya, kalau misalkan maksudnya antara resorpsi dengan pembentukan tulang itu imbang. Jadi resorpsinya 5% misalkan,
Kalau bisa pembentukan tulangnya juga 5%. Jadi nanti ketika sudah sampai 100%, maka yang resorpsi habis 100%, pembentukan tulang 100%. Jadi tidak ada sisa space yang tersisa. Itu artinya optimum untuk yang keramik. Untuk yang Pak Koko dari teknik kimia UAD, apakah titanium atau titanium oksida? Jadi Bapak, untuk titanium biasanya dia secara natural di permukaan itu dia terbentuk titanium oksida. Itu tipis sekali, hanya sekian mikron. Bisa kita tebalkan atau bisa kita coating dengan titanium oksida. Jadi kita bisa coating nambahin ketebalannya, atau kita bisa rendam dalam pasivator atau bahan yang lain yang bisa menebalkan titanium oksida. Jadi yang sentuhan langsung dengan tulang itu titanium oksida, Pak. Kalau titaniumnya itu bisa nanti inflamasi. Jadi dia kalau titaniumnya yang langsung ini ya, jadi untungnya itu secara natural tidak. Jadi itu bisa mungkin bisa inflamasi ataupun reaksi imun yang lain seperti itu. Gitu, Bu Farah. Moga-moga bisa menjawab. Semoga bisa menjawab pertanyaannya Pak Aldi dan Pak Toto. Kemudian selanjutnya kita beralih ke Ibu Bidari ya. Jadi pertanyaannya adalah dari Ibu Astuti UGM, apakah dalam proses coating juga ditinjau proses degradasinya? Kemudian modifikasi yang sesuai untuk selektivitas antara antibakteri dan osteoblast cell pada titanium oksida itu seperti apa? Dan pertanyaan keduanya adalah dari Ibu Nur, Teknik Kimia. Terima kasih Dr. Bidari atas pemaparan yang baik. Apakah surface modification yang dihasilkan memiliki stabilitas yang baik? Kemudian pada surface modification dengan PEG dan RGD, bagaimana pengaruh molecular weight of PEG terhadap hasil modifikasi? Apakah akan berpengaruh juga terhadap cell attachment-nya juga? Terima kasih. Mohon dijawab ya Bu Bidari. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak pertanyaannya. Iya, pertanyaan nomor 1, apakah dalam proses coating juga ditinjau proses degradasinya? Jawaban saya iya. Kami sudah melakukan eksperimen untuk menguji degradasinya dan juga sudah pernah kami publikasi juga. Itu caranya dengan salah satunya dengan cara melakukan patterning atau motif di permukaan, motif di mana ada bagian yang dimodifikasi dengan bagian yang tidak dimodifikasi gitu. Nah, kemudian secara paralel ini diekspos ke permukaan sel atau simulated body fluid atau cell culture gitu ya. Lalu kita cek dengan mikroskop atau alat karakterisasi lainnya from time to time itu bagaimana perkembangannya. Jadi nanti ketika coating kita itu masih bagus dan masih intact gitu ya, masih bekerja dengan baik, itu akan tampak sekali jelas perbedaannya itu di pattern atau motif itu perbedaannya antara bagian yang di coating dengan bagian yang tidak di coating. Itu akan sangat tampak. Itu kita cek from time to time, nanti ketika sudah sama, penampakannya itu sama semua, nggak ada motif atau pattern lagi, maka itu kita simpulkan bahwa coatingnya sudah terdegradasi seperti itu. Jadi kita sudah pernah melakukan peninjauan degradasinya. Kemudian dan itu sekaligus menjawab pertanyaan yang nomor ini yang apakah stabilitasnya baik. Nah, itu sangat tergantung. Kami waktu itu bisa mendapatkan stabilitas hingga lebih dari 3 bulan. Jadi lebih dari 3 bulan itu masih intact. Tapi karena ya keterbatasan waktu dan eksperimen juga kita tidak bisa lebih dari itu waktunya. Tapi waktu itu sampai dengan waktu 3 bulan itu kami masih mendapatkan permukaan yang cukup baik gitu ya. Dan itu juga stabilitas ini seperti saya paparkan tadi, sedikit singgung, di awal itu sangat tergantung juga dengan interaksi antara molekul pemodifikasinya dengan permukaan materialnya. Tadi juga mungkin sepertinya Pak Narso juga sudah ini ya, juga menyinggung itu kan, kalau pemodifikasinya keramik itu lepas ya udah lepas semua gitu. Ya itu mirip lah. Jadi seperti itu sangat tergantung jenis interaksinya, apakah itu hanya fisis atau ada interaksi kimia tertentu, misalnya ada kovalen atau koordinatif atau apa gitu, atau elektrostatik. Nah, itu sangat tergantung pada interaksinya itu. Kemudian
modifikasi yang sesuai untuk selektivitas antara bakteri dan osteoblast pada titanium oxide. Maksudnya gimana ya, selektivitas antara bakteri, maksudnya supaya bakterinya tidak 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 melekat tapi hanya osteoblast gitu ya? Ini pertanyaannya ya Bu ya. Seperti itu atau gimana? Selektivitas dalam arti yang melekat hanya osteoblast gitu ya? Iya. Jadi Ya, mungkin seperti pertanyaan di awal tadi ya Bu ya. Jadi iya. ini ya seperti itu. Iya, seperti itu ya. Nah, itu yang pernah kami lakukan itu tadi yang pernah kami lakukan adalah dengan RGD tadi, tripeptide sequence ya. Dengan sequence amino acid tadi RGD itu ternyata setelah kita lakukan race for the surface atau perlombaan menuju permukaan surface antara bakteri Staph aureus dengan osteoblast itu pemenangnya adalah osteoblast. Kalau kita pakai RGD di permukaan, itu cukup. Waktu itu ya kami cukup happy dengan hasil eksperimen kami ya. Jadi itu sejauh ini pengalaman kami itu. Jadi RGD itu cukup baik untuk jenis perlekatan ini. Kemudian nomor 4, ya ini juga pertanyaan yang sangat bagus dan menarik karena iya kami juga melakukan pernah melakukan studi tentang pengaruh molecular weight. Jadi tadi mungkin kalau Bapak Ibu ingat juga tadi saya bicara tentang brush configuration atau konfigurasi seperti sikat tadi ya. Nah, itu ternyata itu memang ada molecular weight yang optimum. Jadi panjang polimer yang optimum sehingga dia bisa membentuk konfigurasi sikat itu yang paling optimum. Kalau dia terlalu pendek itu nanti steric repulsion-nya tidak akan terlalu kuat. Jadi masih ada bakteri yang bisa melekat nanti. Kalau dia terlalu panjang, dia terlalu loopy gitu ya, membentuk loops, terus istilahnya ya terlalu panjang, terlalu kusut, terlalu tidak bisa diatur gitu ya, change-nya itu juga ternyata tidak optimal. Jadi memang ada molecular weight yang optimum untuk brush configuration itu. Seperti itu. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Bu Bidari atas penjelasannya. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir ya untuk Pak Dr. Sunarsono. Selanjutnya nanti untuk pertanyaan mungkin nanti panitia akan coba dirangkum semuanya pertanyaannya nanti jika memang pembicara berkenan mereka akan menjawabnya dan kemudian dikirimkan via email kepada pesertanya ya. Jadi pertanyaan terakhir untuk Pak Dr. Sunarso yaitu dari Ibu Yonida dari Teknik Kimia UNRI. Riset saya mensintesis hidroksiapatit dari beberapa limbah yang kaya dengan kalsium karbonat dengan beberapa metode menghasilkan ukuran kristal pada skala nano. Kemudian tapi belum diaplikasikan sebagai implan. Menurut Bapak, apakah hidroksiapatit yang kami hasilkan cukup baik sebagai filler atau coating untuk implan tulang? Kemudian juga untuk melihat bagaimana melihat osteointegrasi antara TI dengan tulang sekitarnya secara histologis pada hewan coba. Mohon dijawab Pak Sunarso. Terima kasih. Ya, saya coba jawab. Terima kasih kepada Bu Yelmida yang pertama ya dari Tekkim UNRI. Jadi untuk HA ya, untuk HA hidroksiapatit itu apakah sudah bisa sebagai filler atau sebagai coating? Untuk tahunya kalau sebagai filler kita harus coba ya di lingkungan simulasi bisa in vitro dulu. Yang paling awal bisa kita pakai sitotoksisitas yang simple gitu, nanti kemudian bisa kita pakai sel osteoblast, atau kalau misalkan dia dipersiapkan dari sintering kita bisa pakai osteoclast gitu untuk menguji apakah dia resorbable atau tidak. Itu yang untuk yang sebagai filler bagus atau tidak. Nanti setelah itu baru kita coba di hewan uji. Itu yang step-stepnya untuk sampai pada kesimpulan apakah HA kita bagus atau enggak. Tapi secara umum HA memang bagus ya. Jadi secara umum HA itu bagus, cuma kalau dia preparasinya dari pakai sintering gitu biasanya dia resorbability-nya itu rendah, jadi akan bertahan selama lumayan lama, bisa 2-3 tahun atau bahkan bisa lebih. Nah, itu apakah bisa dipakai untuk coating? Ini tergantung juga dengan HA yang diperoleh. Kalau dia
mendekati stokiometrik. Jadi stokiometrik itu kalau dia HA itu kan rumus kimianya CA ini ya Bu ya, CA10, FeO46, OH2 gitu. Itu yang stokiometrik. Kalau dia tersubstitusi misalnya oleh karbonat, apakah oleh yang lain, dia kalau kita pakai sebagai plasma coating artinya kita cairkan dulu hidroksiapatitnya, baru kita semprotkan ke permukaan titanium. Itu bisa jadi dia ketika dia sampai di titanium, dia bukan lagi sudah HA, tapi sudah terdekomposisi mungkin jadi beta PCB atau yang lain. Jadi kita lihat apakah HA-nya Ibu Yelmida itu tahan suhu tinggi atau tidak. Tahunya gimana, kita bisa pakai DXG atau TGA ya, TGA itu dekomposisi, lihat dekomposisinya, temperaturnya berapa dia bisa tahan. Nah dari situ kita bisa pakai strategi yang lain gitu, tidak harus plasma coating tapi bisa strategi yang lain, bisa hidrothermal, bisa hanya deep coating gitu, seperti itu. Walaupun tiap strategi itu pasti ada plus minusnya, kurang lebih seperti itu untuk mengetahui. Terus yang kedua itu terkait dengan staining untuk histologi. Nah, ya memang hematosilin itu terkenal di kita ini Ibu atau Bapak ya. Jadi terkenal karena murah. Tapi memang ada salah satu yaitu Villanueva. Jadi HE itu kalau kita tidak terbiasa itu kita nggak bisa membedakan antara mature bone sama yang new bone. Gitu. Jadi saya juga kadang-kadang harus minta tolong kalau HE ya, HE staining itu yang sudah familiar dengan HE staining gitu. Karena takutnya salah menginterpretasikan antara yang new bone sama yang old bone. Nah, yang gampang itu pakai Villanueva staining. Villanueva staining nanti ya, biasanya jadi warnanya hijau kalau tidak salah hijau. Gitu. Jadi saya pernah nyoba gitu. Tapi Villanueva itu agak sulit untuk mencari gitu. Saya terus terang belum ketemu Villanueva gitu yang di Indonesia yang punya bahan Villanueva staining. Jadi opsinya itu Pak. Atau itu jadi Villanueva staining. Dia lebih mudah, gampang dibaca bahkan oleh orang yang masih awam terkait dengan histologi. Kurang lebih seperti itu. Semoga bisa menjawab. Terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Sunarso dan juga Ibu Bidari. Saya juga mohon maaf nih pada Ibu Bidari, masih banyak, dan Pak Sunarso masih banyak sekali pertanyaan ya. Banyak yang sangat antusias dan tertarik dengan materi yang diberikan oleh Pak Sunarso maupun dari Ibu Bidari. Jadi mohon maaf tidak bisa semua dari pertanyaan dari Bapak dan Ibu di sini bisa dijawab. Nanti akan dicoba difasilitasi oleh teman-teman dari Teknik Kimia UGM. Baik, sebelum saya kembalikan kepada Mas Owen sebagai MC, saya ingin menyimpulkan sedikit dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Dr. Sunarso juga Ibu Dr. Bidari, bahwa surface modifikasi itu, dengan surface modifikasi kita bisa mengatur sifat atau properties apa yang kita inginkan dari suatu material. Yang tadi disampaikan oleh Pak Sunarso, bagaimana kita ingin meningkatkan osteointegrasi, osteokonduksinya, maupun untuk menghambat proses aging-nya. Sedangkan dari Bu Bidari kita belajar banyak mengenai surface modification untuk bagaimana membuat material yang smart, yang tadi inert, aktif, ya, kemudian juga responsif dan autonomous. Selanjutnya dari Ibu Bidari kita juga belajar untuk tidak menyerah dengan keadaan ya Bu ya, bagaimana dengan fasilitas yang menyebar di mana-mana seluruh Indonesia, tidak semuanya ada di satu tempat, tapi kita bagaimana bisa mensinergiskan semua itu, kemudian kita bisa membangun jejaring dan kolaborasi untuk bisa mendapatkan penelitian diakui di dunia gitu. Karena dari kualitas penelitian sendiri seperti yang kita dengarkan sekarang ya Pak Dr. Sunarso dan Bu Bidari itu sangat kualitasnya sudah mendunia seperti itu ya, dengan segala keterbatasan yang ada. Baiklah, saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dalam membawakan acara pada saat kali ini. Kemudian saya kembalikan kepada Mas Owen sebagai MC. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih kembali kami ucapkan kepada pembicara kita pada webinar hari ini, yaitu Dr. Sunarso dan Dr. Bidari Pidatika, STMSC, atas materi yang telah disampaikan. Terima kasih pula kami sampaikan kepada moderator, Ibu Dr. of Engineering, Farah Nurlidar, MSI. Terima kasih juga kepada Ibu WR dan Prof. DRG Ika Dewiana atas dukungannya dan kehadirannya di webinar hari ini. Tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang telah mengikuti rangkaian acara hari ini dari awal hingga akhir. Semoga materi yang diberikan kedua pembicara kita dapat
dapat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin bagi Bapak Ibu yang belum mengisi link presensi, mohon diisi ya Pak Bu. Dan sebelum acara yang ditutup, saya ingin mengingatkan kembali bahwa webinar ini akan dilaksanakan lagi di minggu depan, lebih tepatnya pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021, di jam yang sama yaitu siang pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Nantinya akan ada webinar sesi ketiga dengan judul Potensi Sumber Daya Alam Indonesia sebagai bahan baku biomaterial untuk mendukung kemandirian alat kesehatan. Pada webinar ini akan disampaikan juga terkait fabrikasi pengujian titanium atau metallic scaffold untuk memberikan gambaran scaffold yang mungkin di Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 3 Agustus akan ada High Impact Publication Workshop dan mini class Anaerobic Digestion Research, dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 dengan judul Biomaterial Science Meeting in Conjunction with IBASC 2021. Untuk selengkapnya, Bapak Ibu bisa langsung mengunjungi website kemeng.ugm.ac.id. Akhir kata, saya mewakili Departemen Teknik Kimia memohon maaf jika terdapat kesalahan kata maupun perbuatan selama acara ini berlangsung. Tidak lupa pula kami ingatkan untuk terus menaati protokol kesehatan dan selalu menjaga kesehatan. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Matur nuwun semuanya. Mbak Pipit, makasih. semuanya ya. Terima kasih Pak Narso. Ya, Bu Mbak Pipit, Narso. Dokter Narso, ya. Ya, sehat Ibu. Alhamdulillah ya. Ya, Terima ini kasih, saya ya. punya protokol Villanueva loh, Golders. Oh gitu Bu Ika, Ya, wah ada berarti ada, ya. Iya. Nanti kalau misalnya mau mengerjakan bisa, ya. Mohon informasinya Bu Ika. Iya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat semuanya ya, Dek Narso, Bu Pipit, Dek Juni, Dek Yuni, Dokter Yuni. Assalamualaikum. Ya. Bu Pipit, kangen ya. Bu Ika, lama banget. Nanti kita lanjutkan chat ya Bu. Iya. Selamat siang. Ya. Terima Philip kasih. ya. Yuni. Ya, Terima kasih ya Mbak ya. Ya. Pak Narso, terima kasih. Mbak Yun, makasih. Ya, Mas